Bab 2750. Bisakah kamu menjelaskannya? Mengungkap dan menuduh pikiran dan niat orang. Tingkat kepala desa. Wajah Dewa Dunia tiba-tiba menjadi sangat jelek, bahkan ia hanya bisa dianggap anak di bawah umur di seluruh suku klan Yang, jangankan di seluruh dunia tengah. Bahkan di Paviliun Suan hanya orang yang sangat berkuasa yang hanya memperlihatkan sebagian dari bakatnya dalam klan Yang. Memikirkan hal ini, tiba-tiba Dewa Dunia merasa sedikit malu dan marah. Ia memandang Mileye dan dengan sinis berkata, "Bukankah kamu juga anak haram?" "Anak haram?" Mileye berkedip, "Apakah kamu yakin?" Dewa Dunia mencibir, "Jika kamu bukan anak haram, apakah kamu dibiarkan tumbuh sendirian sampai sekarang?" "Sejauh yang aku tahu, Master Pedang sepertinya tidak terlalu peduli padamu, bukan?" Mileye terdiam. Poin ini, dia benar-benar tidak bisa membantah. Melihat Mileye terdiam, Dewa Dunia berkata lagi, "Mileye, dengan segala hormat, anak haram harus memiliki kesadaran sebagai anak haram. Kamu adalah anak haram, tapi kamu ingin terlibat di klan Yang, bukankah menurutmu itu konyol?" Mileye melirik Dewa Dunia dan berkata sambil tersenyum, "Kamu belum pernah melihat kakakku, kan?" Dewa Dunia sedikit mengernyit. Kali ini Mileye berkata lagi, "Kamu pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Semut seperti kamu, bagaimana kamu bisa melihat kakakku?" "Haha." Dewa Dunia tiba-tiba tertawa, "Mileye, kamu benar-benar konyol, tidak, kamu menyedihkan. Kamu sebenarnya berpikir bahwa Nona pertama memiliki hubungan saudara kandung denganmu. Tahukah kamu mengapa kami berani mengincarmu?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Dewa Dunia mencibir, "Itu karena Nona pertama yang memerintahkan. Nona pertama memberikan instruksi." Ekspresi Mileye setenang air. "Kakak melakukannya secara diam-diam. Jelas, ini sangat mustahil. Pertama, dia dan kakak perempuannya telah mengalami hidup dan mati bersama dan hubungan antara kakak dan adik sangat dalam. Kedua, jika kamu memberinya 100 keberanian, dia tidak akan berani membunuh saudaranya. Bagaimanapun, ayah masih hidup. Bahkan jika itu dia tidak akan berani mengincar kakaknya tanpa alasan." Tentunya Dewa Dunia dan yang lainnya sedang berspekulasi. Dewa Dunia tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu yang lain. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong." Saat suara itu turun, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Nafasnya tiba-tiba kembali ke puncaknya. Melihat pemandangan itu tiba-tiba wajah Dewa Dunia menjadi jelek. Ditipu. Mileye baru saja berbicara dengannya, hanya untuk menunda waktu. Mileye menggunakan tak terkalahkan instan ketika dia membunuh si Jun sebelumnya dan konsumsi tak terkalahkan instan sangat tinggi untuknya. Oleh karena itu, ketika menghadapi Dewa Dunia, ia perlu menunda beberapa waktu untuk memulihkan energi vitalitasnya. Dewa Dunia menatap Mileye, "Kamu pikir seperti ini?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menikam dengan pedangnya. Ci. Ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, Mileye langsung melarikan diri keluar dari alam semesta yang ada. Melihat pemandangan ini, mata Dewa Dunia tiba-tiba menyusut, telapak tangannya tiba-tiba terbuka dan sebuah cermin muncul di tangannya. Pada saat yang sama, di kota abad pertengahan di belakangnya, ratusan ribu cahaya pilar-pilar itu tiba-tiba melesat ke langit, lalu pada saat berikutnya, ratusan ribu pilar cahaya tersebut berkumpul langsung dari cermin di tangan Dewa Dunia. Boom! Saat ini, cermin ini sama mempesonanya dengan terik matahari. Mileye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. 4
4 bayangan muncul di sekitar Dewa Dunia dan tatapan ganas muncul di mata Dewa Dunia. Alam terobos. Saat suara itu jatuh, ia membalikkan tangan kanannya dengan keras dan cermin di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menakutkan. Dalam sekejap, cahaya putih tersebut langsung menenggelamkan keempat bayangan tersebut. Boom! Ledakan mengejutkan tiba-tiba bergema dari langit dan bumi. Cici. Saat suara ledakan bergema, 4 suara robekan lagi bergema. Dalam sekejap, cahaya putih yang menakutkan langsung terkoyak. Ketika cahaya putih menghilang, semua orang menemukan bahwa 4 bayangan setelahnya adalah masih ada. Namun saat ini, Dewa Dunia memiliki 4 bekas pedang bersilangan di tubuhnya dan cermin di tangannya telah pecah berkeping-keping. Dewa Dunia memandang Mileye dengan bingung. Bagaimana mungkin kamu tidak berada di alam dewa? Bagaimana kamu bisa membunuhku? Dia adalah Master Dewa Langit, Dewa tertinggi. Dewa Langit di atas adalah Dewa tertinggi, artinya seseorang telah menerapkan kekuatan kepercayaan sampai batas kemampuannya. Dapat dikatakan bahwa tingkatan alam ini sangat berbeda dengan Dewa Langit. Namun, saat ini, dia sebenarnya dibunuh oleh Mileye. Dia telah melihat pedang Mileye sebelumnya. Jadi ketika Mileye menggunakan pedang ini, dia tidak meremehkannya sama sekali dan dengan tegas menggunakan formasi pelindung di kota di belakangnya. Untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun, dia tidak menyangka bahkan dengan serangan penuh dan formasi pelindungnya, dia masih tidak bisa memblokir pedang Mileye. Di kejauhan, Mileye kembali ke tempat semula. Ia mengeluarkan selendang sutra dan dengan lembut menyeka darah di ujung pedang biru gaib. Lalu ia memandang jiwa spiritual Dewa Dunia yang belum pulih sepenuhnya, terkekeh, itu saja. Setiap orang terdiam. Dewa Dunia menatap Mileye, teknik pedang macam apa yang kamu lakukan? Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan yang diciptakan oleh ayahku dan kamu bahkan tidak tahu teknik pedang yang dia ciptakan. Sepertinya kamu adalah anggota klan yang kamu bahkan tidak dianggap semut. Dewa Dunia meraung, senior bisa dibunuh, tapi tidak boleh dipermalukan. Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Dewa Dunia langsung terhapus. Melihat Dewa Dunia dimusnahkan, para empu dunia tengah yang ada di lapangan langsung terpana. Bahkan Dewa Dunia terbunuh instan. Tidak hanya para penguasa dunia tengah, tetapi juga Ben Zhang dan yang lainnya pun bingung. Terutama Ben Zhang. Saat pertama kali bertemu Mileye, dia yakin saat itu dia pasti bisa menamparkan Mileye sampai mati. Namun, kini Mileye sudah mampu membunuhnya seketika. Berkembang begitu cepat. Seolah memikirkan sesuatu, Ben Zhang melirik Kuila, yang duduk diam di sampingnya. Melihat kakak beradik ini, Ben Zhang hanya bisa tersenyum pahit. Kedua kakak beradik ini sungguh lebih sesat dan jahat dari yang lain. Setelah melihat Mileye langsung membunuh Dewa Dunia, wajah para empu dunia tengah di lapangan tiba-tiba berubah. Harus dikatakan bahwa mereka panik. Mileye sangat kuat, bagaimana dia bisa melawan pertempuran ini? Menyerah. Apakah sudah terlambat untuk menyerah sekarang? Semua orang saling memandang. Dan pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, sebuah bayangan perlahan keluar. Semua orang menoleh untuk melihat ke langit. Ketika bayangan keluar, paksaan tak terlihat langsung menyapu. Mileye sedikit mengernyit. Astaga! Yang lainnya. Pada saat ini, bayangan ilusi berangsur-angsur memadat dan pada saat itu memadat, seluruh dunia tengah menjadi alam ilusi. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tampak terharu. Mata Mileye juga berangsur-angsur menjadi serius. Setelah memadat,
semua orang melihat dengan jelas pengunjung tersebut. Pengunjung tersebut adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah tradisional, selendang rambut panjang dan tangan di belakang punggung. Di dada kirinya, terdapat karakter atas kecil. Melihat pemandangan ini, di dunia tengah di bawah, seorang master tiba-tiba berseru, "Tuan Agung! Tuan Agung!" Mendengar ini, warna kulit para master dunia tengah di arena tiba-tiba berubah. Ini di Paviliun Xuan. Apa itu Paviliun Xuan? Bagi master seperti mereka di alam dewa langit, itu adalah gunung yang tidak mungkin tercapai. Konon setiap 10 tahun sekali, Paviliun Xuan ini memilih beberapa master top dari berbagai dunia untuk memasuki Paviliun Xuan. Setelah memasuki Paviliun Xuan, kamu tidak hanya akan memiliki lebih banyak sumber daya pelatihan, tetapi juga metode pelatihan yang lebih menakutkan. Pada saat yang sama, Paviliun Xuan bertanggung jawab atas alam semesta yang mirip dengan dunia tengah. Sederhananya, Paviliun Xuan adalah lingkaran bos besar bagi mereka. Dan pada saat ini, Tuan Agung datang. Di arena, para master dunia tengah itu buru-buru berlutut dan memberi hormat. Di sampingnya, Ben Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Apakah kalian sudah gila? Tuan muda tidak mampu melawan seorang Tuan Agung. Apakah kalian keterbelakangan mental? Tuan muda." Mendengar ini, para master dunia tengah di arena saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, Tuan Agung tiba-tiba memandang ke arah Ben Zhang dan Ben Zhang tanpa ekspresi, dia mencondongkan tubuh ke arah Kuila dan berkata dengan lembut, "Kamu lihat apa? Aku hanya punya tuan muda di mataku, mengerti?" Setelah berbicara, dia bersandar pada Kuila lagi. Kuila melirik Ben Zhang dan tidak berkata apa-apa. Sang Tuan Agung memandang Ben Zhang dengan ekspresi tenang, "Beraninya kamu, seorang penguasa dunia kecil, bersikap begitu sombong di hadapanku." Suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan menakutkan menyapu langsung ke arah Ben Zhang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan pedangnya. Boom! Cahaya pedang merobek langit dan kekuatan mengerikan itu langsung dipotong-potong oleh pedang Mileye. Tuan Agung memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu di sini untuk membunuhku juga." Tuan Agung memandang Mileye, "Ya. Tidak ada rahasia." Mileye terkekeh ringan, lalu membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan pemberian ayahnya muncul di tangannya. Dia memandang ke arah Tuan Agung, "Tahukah kamu apa ini?" Tuan Agung melirik cincin penyimpanan, dengan ekspresi tenang, "Aku tidak kenal kamu." Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Ya Tuhan, apakah kamu termasuk anggota desa di klan Yang?" Setiap orang terdiam. Tuan Agung menatap Mileye dengan ekspresi agak jelek. Mileye tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu akan membunuhku? Mengapa kamu tidak melakukannya?" Tuan Agung terdiam beberapa saat lalu berkata, "Tahukah kamu siapa yang ingin kamu mati?" Mileye sedikit mengernyit, "Tidak mungkin ayahku, kan?" Pria berbaju biru terdiam. Tuan Agung menatap Mileye, "Ini nona pertama." "Nona pertama? Mela Yang." Mileye terdiam. Saat ini, dia sendiri sedikit ketakutan. Sial, kakak ini bukan beneran kan? Tetapi kalau dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Kakakku sangat baik kepadaku sebelumnya. Untuk menyelamatkan diriku sendiri, menggunakan benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk diriku sendiri dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Mileye memandang Tuan Agung, "Dengan levelmu, bisakah kamu menghubungi kakakku?" Mendengar ini, Tuan Agung terdiam. Melihat ekspresi Tuan Agung, Mileye menghela nafas dengan suara rendah,
Dia berpikir sejenak, dan kemudian dengan serius, "Orang tua, sungguh, aku mohon padamu, tolong, bisakah kamu menyelidikinya sebelum melakukan sesuatu?" Selidiki. Berbicara tentang ini, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, "Sejujurnya, aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara perempuanku. Sungguh sangat baik dan persahabatan kami sangat mendalam. Aku bukan anak haram, aku anak ayahku satu-satunya, aku." Tuan Agung tiba-tiba berkata, "Jika kamu bukan anak haram, mengapa nama keluargamu Ye dan bukan Yang? Bisakah kamu menjelaskannya?" Mile Ye terdiam. Bersambung.